Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali sama saya di Ahmad Sukari Channel. Kali ini saya akan membahas tentang dimana pada satu minggu yang lalu Kementerian Pendidikan melaksanakan rakor atau mungkin raker ya bersama kepala dinas, di mana dihadiri oleh Pak Wakil Presiden, itu Pak Gibran Rakabuming Raka. Beliau meminta agar untuk sekolah SD maupun SMP ada mata pembelajaran coding atau programmer. Karena apa? Jangan sampai kita kalah sama India, katanya. Nah, di sini saya dapat berita dari CNBC Indonesia bahwa anak SD dan SMP belajar coding ya, dimana Mutia Hafid selaku Menteri Komdigi ya mulai siapkan kurikulum yang ramah untuk anak di dunia perkodingan. Karena apa? Untuk tingkat SMA ataupun kuliah, masalah perkodingan itu sangat-sangat rumit. Mungkin untuk SD maupun SMP akan lebih disederhanakan, akan lebih simple ya. Di sini saya dapat dari berita CNBC Indonesia bahwa bahasa pemrograman komputer atau disebut dengan coding akan menjadi mata pelajaran pilihan, katanya, bagi siswa SD maupun SMP, di mana Kementerian Komdigi menyatakan telah membahas rencana tersebut. Menteri Komdigi Mutia Hafid menyatakan sudah berbicara dengan Menteri Pendidikan Pak Abdul Muti tentang pendidikan coding di SD maupun di SMP. Kemarin saya sudah ada pembicaraan, katanya, dengan Pak Menteri ya. Kami dapat prinsipnya iya betul seperti yang sudah disampaikan, sudah supaya ada kurikulum terkait coding. Apakah nanti modulnya dibuat bersama, kata Mutia ya. Kemudian pendidikan coding dalam kurikulum merupakan pekerjaan rumah PR baru yang dari Pak Wapres kepada Kementerian Pendidikan. Saya kira ini sangat baik. Kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, kata Pak Wapres, ini kalau bisa mungkin di tingkat SD ataupun SMP mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding, kata Pak Gibran dalam rapat koordinasi evaluasi bidang pendidikan di Jakarta kemarin. Nah, dengan mata pelajaran coding di sekolah, ia berharap agar Indonesia Emas bisa dicapai ke depannya. Lanjut Pak Gibran ya, akan dipenuhi banyak ahli coding dan mesin learning ya. Beliau berbicara dalam rapat koordinasi kemarin bahwa menginginkan anak SD dan SMP sudah ada pembelajaran pemrograman atau coding. Apakah itu Pak? Apakah itu sudah bisa layak ditempatkan di SD maupun SMP? Nah, mari kita sebagai pendidik, sebagai guru silakan saya buka komentar di kolom komentar nanti, apakah setuju atau tidak anak SD maupun SMP sudah ada mata pelajaran coding. Mari kita berdiskusi di kolom komentar ya. Dimana menanggapi hal tersebut, Pak Menteri Pendidikan Pak Abdul Muti mengaku sudah mendapat amanat kehadiran mata pelajaran coding di sekolah. Untuk itu, pihaknya akan membahas hal tersebut sebagai langkah pembaharuan kurikulum yang akan datang. Nah, untuk SD dan SMP harus siap-siap nih, akan ada pembelajaran coding. Disinilah dibutuhkan guru-guru lulusan TI, Teknik Informatika, atau guru-guru yang mengerti tentang coding. Apakah, mohon maaf dalam tanda kutip ya, mata pembelajaran coding itu harus diampu oleh orang yang memang sesuai di bidangnya. Sedangkan untuk mendatangkan guru komputer atau guru dengan mata pembelajaran coding itu dalam tanda kutip cukup mahal ya. Sedangkan gaji guru berapa sih sekarang ya? Paling juga untuk honor
700, 800 dalam satu bulan. Nah, untuk pembelajaran coding itu membutuhkan guru-guru yang memang profesional di bidang TI yang dalam tanda kutip mereka memiliki penghasilan yang luar biasa ya. Apakah sanggup sekolah-sekolah swasta, mungkin sekolah-sekolah yang ada di pelosok, sekolah-sekolah yang ada di desa untuk menghadirkan guru yang memang bisa pengkodingan? Itu cukup lumayan mahal ya. Namun mata pelajaran AI dan coding akan bersifat pilihan saja dan dilakukan pada sekolah-sekolah yang mampu melaksanakannya. Ini di sini ya. Yang mampu melaksanakannya, mungkin untuk saat ini bagi sekolah yang mampu melaksanakannya. Alasannya kenapa menjadi mata pelajaran pilihan, karena dibutuhkan alat-alat yang canggih dan sarana internet yang baik. Nah ini sekali lagi mungkin dalam sosialisasi dalam mata pelajaran yang masih bidang mata pelajaran pilihan, apakah sudah bisa diterapkan atau belum. Kalau memang masih belum memenuhi syarat, masih belum bisa memenuhi dan lain-lainnya, mungkin ini hanya menjadi mata pelajaran pilihan. Alangkah baiknya sudah bisa ya. Jadi ketika teman-teman atau anak SD, anak SMP yang udah bisa pelajaran coding, oh itu luar biasa. Karena memang itu mata pelajaran coding dan AI membutuhkan alat-alat yang canggih, sarana internet yang juga harus bagus, dan belum seluruh sekolah kita memiliki sarana itu tenangnya. Jadi mengakui ya, Pak Menteri mengakui bahwa ini hanya untuk mata pembelajaran pilihan. Jika memang sekolahnya sudah mampu, monggo silahkan ya. Kehadiran mata pelajaran coding dan AI di sekolah diharapkan bisa menjadi jawaban program Presiden Pak Prabowo dan Pak Wapres ya, Pak Gibran Rakabuming, terkait masalah digitalisasi, di mana anak sekolah sekarang harus melek digital. Jangan sampai anak-anak sekolah kita tidak mengerti tentang digitalisasi. Nah itu penting sekali untuk kemajuan menjadi Indonesia Emas ke depannya ya. Digitalisasi juga menjadi upaya Kemendikdasmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi mendatang. Digitalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menyiapkan generasi kita ini untuk lebih bisa bersaing di dunia global, dengan terutama dunia kemampuan ini selain yang lainnya. Tentu saja adalah artificial intelligence dan coding pungkasnya. Nah, jadi apakah kita nih sebagai guru setuju atau tidak tentang kehadiran mata pelajaran coding atau AI di sekolah SD maupun SMP? Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Apakah sudah memang mampu dan sebagainya? Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.